Bahkan saudara, waktu Tuhan mengajar saya doa Bapa kami, itu luar biasa. Ternyata orang Kristen itu tidak boleh punya lemari es harusnya. Kulkas itu hanya untuk simpan air dan buah, makanan tidak. Kenapa? Saya juga bingung, kenapa nggak boleh? Kalau orang Kristen suka nyimpan makanan hari ini, sisa buat besok, dosanya 4 lipat. Serius. Nomor 1, mau catat silakan. Kan Bapak ngajari doa kita gini, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Tapi faktanya dia tidak pernah menjawab doa itu. Loh, kenapa nggak dijawab? Karena minta secukupnya, dikasihnya lebih. Kalau enggak, masa bulat-bulat begini? Maaf. Loh, ini kan tanda lebih semua. Maaf ya Pak Tandon, saya nggak. Loh, betul nggak saudara? Mintanya secukupnya kok dikasihnya lebih. Nah, dengarkan dulu. Jadi maksud Papa, lebihnya itu bukan untuk disimpan buat besok. Hari itu ada orang yang lapar. Tanya istri saya, di rumah saya punya kebiasaan, begitu mulai sore antara jam 5, itu saya sudah periksa dapur, periksa meja makan. Istri saya paling tahu itu. Saya tidak mau ada makanan sisa malam ini. Saya sudah hitung yang di rumah ada berapa orang. Saya kira-kira aja kalau ada tamu lagi, saya sisakan 2 piring lah. Lebih, saya langsung panggil anak-anak saya, cepat bagikan. Kalau orang-orang tidak mau, tetangga kami di Nabir itu punya babi semuanya. Babinya makan sisa itu juga. Saya nggak menyimpan di kulkas. Dosa pertama, catat itu. Makan masakan yang dipanasi itu pasti lebih asin. Lo betul nggak? Keasinan itu pasti jadi penyakit. Nggak ngerokok tapi makan asin terus, penyakit itu. Nomor 2, jatahnya adalah berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ini yang penting. Belum teruskan ada 1 kalimat lagi. Itu dia. Hari ini bukan untuk besok. Ini dosa kedua, melanggar firman. Besok itu pasti ada lagi. Oh, gak amin lagi, pelitnya itu laduh. Besok pasti ada lagi. Dosa ketiga, hari ini harusnya ada orang lapar yang kenyang, tapi karena kita pelit, kita simpan di kulkas, orang itu tidur lapar. Itu dosa ketiga. Dosa keempat, sekalipun ada perang, pasar masih buka. Oh gak amin. Betul nggak? Jadi harusnya orang-orang jual di pasar itu dapat jatah hari ini. Karena kita pelit, jualannya nggak laku. Loh, betul nggak? Ini dosa keempat. Kenapa geleng-geleng begini? Bingung? Masa bingung? Saya ngomongnya pelan-pelan kok bingung. Bukan bingung, pelit saudara. Makan makanan fresh itu lebih enak loh. Betul tidak saudara? Untuk apa nyimpan? Kecuali yang punya rumah makan, nah itu lain. Itu lain. Kalau saya nggak punya restoran, jangan nyimpan makanan, nyimpan buah, nyimpan air saja. Gak perlu Pak Gembala periksa semua kulkas mereka mulai hari ini. Suatu kali saya pernah nginep di rumah satu keluarga. Saya lagi cari sesuatu di freezernya. Waduh, penuh sekali freezernya. Saya narik sesuatu, kotak gitu, keras betul. Apa ini? Ya ampun, daging sudah 3 tahun yang lalu, tanggalnya ini ngapain disimpan di sini? Anjing aja makan mati. Yang punya kulkas periksa hari ini ya, awas. Untuk apa ditumpuk? Kasih yang lain. Ada yang perlu. Kalau saudara nggak mau ngasih orang, belanja yang pas-pasan untuk hari ini. Biar besok ada lagi. Sampai seperti itu Roh Kudus ngajarin saya dalam menjadi berkat itu.
Tuhan mau kita tetap jadi berkat dalam hidup sehari-hari. Ayat terakhir 2 Korintus 8. Ini menarik sekali. Saya akan tunjukkan kepada saudara Kristen yang benar. 1 Yohanes 3 tadi itu adalah ini. 2 Korintus 8 mulai ayat 1. 2 Korintus pasal 8. Judulnya apa? Pelayanan kasih, dan ini yang dunia butuhkan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang apa? Kasih karunia. Itulah Yesus Tuhan kita. Ingat tadi kita sudah baca 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita mengetahui kasih karunia Yesus Tuhan kita. Dia sudah mati untuk kita. Saya ulangi, saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Apa itu? 1. Selagi diapain? Lengkaplah yang baca itu. Nah itu dia. Dicobai dengan berat. Saudara dengarkan. Mendengar kata dicobai saja, itu enak enggak sih? Enggak. Dengan berat lagi. 2. Apa kondisinya yang kedua? Ayo baca, dalam berbagai penderitaan. Ngeri enggak? Sudah dicobai dengan berat, ditambahi dalam berbagai penderitaan. Enggak cuma satu penderitaan. Tapi lihat, kontradiksi sekali. Opposite-nya luar biasa. Apanya mereka yang meluap? Ayo baca. Sukacita mereka meluap. Jawab secara logika. Bisa enggak? Enggak bisa. Karena dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Tapi gereja ini luar biasa. Sukacitanya meluap. Kondisi ketiga. Mereka bagaimana? Dan meskipun apa? Ayo, mereka apa? Sangat miskin. Namun mereka bagaimana? Kaya dalam kemurahan. Jadi betul yang saya katakan, kalau mau memberi jangan tunggu kaya, lupa nanti. Satu kali saya diskusi dengan beberapa anak-anak saya. Apa bedanya sangat miskin dan miskin? Bedanya apa ya? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih permen 1 kilo, tapi beli sendiri ya. Ayo, bedanya apa? Miskin dan sangat miskin. Ayo, kalau miskin bagaimana? Cepetan. Biasa-biasa. Yang biasa apanya? Miskinnya. Oke. Kalau sangat miskin bagaimana? Oke. Salah seorang apa? Gimana Pak Gembala? Kalau sangat miskin? Oke. Bokek sama sekali. Oke, iya. Satu kali saya dapat jawaban begini. Miskin itu tidak punya apa-apa. Kalau sangat miskin, apa-apa tidak punya. Waktu saya dapat itu, saya setuju, betul juga. Lagi sekali, miskin itu tidak punya apa-apa. Kalau sangat miskin, apa-apa nggak punya. Orang Jawa bilang cuma bondo abab, wes gak ada apa-apa. Itu loh pokoknya. Cuma modal cuap-cuap aja nggak punya apa-apa. Mau bagaimana lagi? Saya tanya kepada saudara, Paulus bohong, ngarang, atau ini benar? Jawab, ini benar. Maka itu gereja kita jadi berkat dalam kondisi apapun juga. Ingat Paulus tadi. Ini gak masuk akal, saudara. Tapi mereka luar biasa. Terus Paulus berkata begini juga, ayat 3. Aku bersaksi. Jadi Paulus gak bohong. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini yang saya gak bisa ngerti. Sudah dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sangat miskin, masih bisa memberi melampaui kemampuan. Jujur, masing-masing kita ini PR. Renungkan dan cari jawabannya. Apanya yang mau diberi? Sudah bokek, itu istilahnya tadi itu. Sangat miskin. Tapi ini firman Tuhan. Saudara, jawabannya ada di ayat 9, saudara. Mari kita lihat. Banyak lagu sudah digubah lewat ayat ini. Tapi hari ini kita akan belajar untuk mengerti kebenaran ini.